Manfaatnya itu dirasakan oleh farmer, Betul. oleh yang punya sapi, oleh orang yang ngurus sapi, oleh orang yang menyembelih. Iya. Itu kan tukang jaganya juga beda. Benar. Roll camera, roll sound, and action. Kalau ini kan kita menjelang hari raya nih, Idul Adha segala macam ya, in 20 days maybe. Udah ini pasti paling sibuk di Bali karena ada 50 negara biasanya ya per tahun. Terus ini lagi pandemi gitu kan, biasanya kita bisa supervisi kemana-mana ya. Beberapa tim kita kirim. Tahun ini seperti apa nih kita menghandle kurban di global? Tahun ini sih so far alhamdulillah kita sudah fiksasi 32 negara Om Norman. Dan 32 negara ini sebenarnya memang sedang dengan kesulitannya masing-masing ya. Maksudnya kita aja Indonesia masih struggling dengan adanya COVID-19 ini. Kita juga expect-nya, kami dari GHR otomatis expecting semua negara juga struggling gitu. Betul. Apalagi negara-negara yang sama-sama juga belum lewat juga ya kan. Negara-negara yang juga sebelum COVID pun juga susah gitu hidupnya. Betul. Apalagi gimana ketika COVID. Nah, dan ada kemungkinan sih ini kita belum tahu ya. Yang negara-negara yang biasa kita tuju sampai sekarang belum membuka international flight-nya. Dan ada kemungkinan ketika flightnya buka pun yang ketika masuk harus karantina 14 hari gitu. Jadi ada beberapa skenario yang memang kita buat. Skenario terburuknya memang kita nggak bisa ngirim orang, tapi kita representasi kita yang ada di sana yang melaksanakan seperti itu. Dan yang udah kita kenal, udah portfolionya ya otomatis, amanahnya mereka juga kita paham ya. Sudah tiap tahun bareng kita gitu. Jadi amanah the show must go on. Walaupun kita nggak ada di sana misalnya the worst case scenario-nya, tapi insya Allah semuanya akan dijalankan dengan profesional sesuai dengan standar report kita dan lain sebagainya. Jadi berapa negara tahun ini insya Allah? Yang saat ini sudah fix insya Allah 32 negara. 32? Wow, Masya Allah teman-teman tuh. Berapa malam gak tidur tuh ngumpulin 32? Sambil tidur. Sambil tidur. Keren juga ya. 32 kemana aja boleh dibilang? 32 itu insya Allah kita akan otomatis menyasar negara SKDI utama. Palestina. SKD itu Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam. Ya, program ACT dari 2013 kalau nggak salah ya. Jadi kita insya Allah akan ke Palestina nanti di Yerusalem dan di Gaza. Ya, di sekitar Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa dan di Gaza yang terblokade hampir 13 tahun ya. Iya, seperti itu. Terus yang kedua kita akan ke Bangladesh juga. Bangladesh untuk Rohingya yang ada jutaan itu. Berapa total juta itu? Terakhir di Cox's Bazar sendiri ada hampir around 2 million ya. Belum. 1,5. 1,5 juta. Dengan tambahan yang kemarin 750. Itu sekitar segitu. Hidup terlunta-lunta. Iya. Dan kita walaupun kita terus bantu ya, tapi kita melihat memang kebijakan-kebijakan tak ada yang bisa mengubah mereka secara katakanlah masa depannya masih susah gitu. Dan gak heran mereka akhirnya naik perahu walaupun lebih jauh dari Bangladesh sampai ke Aceh. Masya Allah. Oke, itu Bangladesh lalu? Bangladesh ada Arakan di Myanmar untuk Rohingya yang juga ada tetap di sana, masih di sana. Terus kita juga akan ada ke Syria, ke dalam lagi? Ke dalam insya Allah. Dan di Turki untuk Syria yang ada di Turki. Di perbatasan. Betul. Oh Masya Allah. Kita akan ke Yaman. Yaman yang lagi kelaparan. Betul. Masya Allah. Ini Yaman COVID di Yaman juga lagi ganas-ganasnya. Oh ya? Iya betul. Dan mereka tidak ada fasilitas yang memang di tengah kelaparan gitu ya. Jadi pilihannya mau beli beras, apa mau beli swab test, atau mau beli apa gitu kan. Jadi ya prioritasnya susah gitu. Karena prioritas sebelum COVID pun prioritas mereka untuk ekonomi juga sulit gitu. Apalagi sekarang ketika ada COVID. Well, Yaman itu 5. Kita insya Allah akan ke Somalia juga. Somalia, betul. Dan di Somalia itu program kita juga banyak ya, termasuk ada sumur, kita ada support. Iya, ada support. Kemarin kita barusan ada distribusi Al-Quran, mushaf Al-Quran. Masya Allah, iya bener. Yang sebelumnya ngafalnya pakai kayu ditulis. Ngafalin, udah hafal, dihapus, ditulis lagi gitu. Masya Allah. Lalu di Somalia? Insya Allah kita akan ngirim ke Mali. Mali juga susahnya bukan main, betul. Uganda. Daerah Asia insya Allah kita akan kirim juga daerah ke semua ini. Betul. Indochina juga kita akan ini. Jadi tetangga-tetangga kita juga harus kita lupa yang tetangga kita, betul. Iya.
ada Ethiopia, insya Allah. Itu ada negeri-negeri yang katanya kalau kita nggak kurban di situ nggak ada yang kurban sama sekali. Uganda misalnya kalau nggak salah ya. Ada, tapi misalnya tidak apa ya, komunitas Muslim di sana ndak kalau Uganda sendiri ya, itu jarang ada komunitas Muslim yang income-nya itu menengah ke atas gitu, selalu menengah ke bawah. Jadi karena kurban juga bukan something yang mereka anggap wajib begitu. Jadi daripada saya harus berkurban, mungkin saya akan memprioritaskan anak saya harus sekolah atau apa dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu prioritas yang belum mereka lihat sebagai sesuatu yang wajib, karena ada prioritas basic yang lain yang harus mereka penuhi gitu. Sama-sama, lebih emergency. Iya. Jadi alhamdulillah kita hadir ke sana memberikan something yang bukan something yang mereka dapat tiap tahun gitu. Jadi alhamdulillah kita membawakan something yang jarang-jarang nih kita dapat gitu. Ya? Biasanya dulu ada kita ya udah sholat Id aja terus ngerayain atau seperti apa, tapi jarang motong dan lain sebagainya. Jadi, dan ya kebayang ya, ada yang peternak yang di sana yang ya buat mereka ngelihat sapi mereka kan kayak kita ngelihat rumah. Maksudnya kalau ini sapi gua jual baru dapat uang gitu ya. Jadi jangan dijual gitu ya. Jangan dijual, jangan dimakan gitu ya. Kambingnya juga begitu, dan ya menyenangkan ya ketika ya alhamdulillah dengan metode global kurban ini gitu ya, mereka bisa pertama mendapatkan uang gitu ya, kan kita beli ya dari mereka ya. Betul. Jadi gimana ceritanya? Tidak hanya kita potong dan distribusi daging dan manfaatnya hanya diterima oleh yang mereka dapat daging gitu. Manfaatnya itu dirasakan oleh farmer, oleh yang punya sapi, oleh orang yang ngurus sapi, oleh orang yang menyembeli. Itu kan tukang jaganya juga beda. Benar. Tukang lokal sana ya. Iya, otomatis yang tadinya nganggur, bengong. Jadi kan Masya Allah. banyak orang gitu yang dapat, bukan hanya orang mereka yang dapat daging yang menerima manfaatnya gitu. Betul. Layernya itu banyak. Jadi kerasa ya. Di kurban terakhir tahun lalu kemana? Tahun lalu saya ke Somalia. Somalia ya. Jadi apa yang menarik di kurban tahun lalu tuh di Somalia? Yang sebenarnya kita udah berapa tahun ya? Udah 6 tahun 7 tahun ya di sana ya. Somalia betul. Saya di Somalia tahun lalu itu ke daerah yang apa namanya? Baidoa bukan? Iya, Baidabo. Iya, Baidabo bahasa sananya. Baidabo. Tapi saya ke sana sama relawan kita, Mbak Safia namanya. Dan itu lumayan seru tuh, karena dimanapun kita ke Somalia pasti kita dikawal militer ya, militer gitu bersenjata ya. Emang SOP itu ya. Sudah SOP. Emang ada apaan sih? Well, kita tahu kan Somalia banyak ininya walaupun mereka sudah independen secara negara, tapi civil war kecil-kecilnya kan masih ada gitu. Sporadik gitu, nggak bisa ditebak. Jadi Diva tuh kemana-mana bisa dihadapkan dengan tahu-tahu dor-dor gitu. Jadi kita masuk ke Somalia tahun lalu itu 7 harinya wali kota Mogadishu meninggal karena dibom. 7 harinya. 7 harian setelah 7 hari. Maksudnya beliau meninggal 7 hari meninggalnya. Ya. 7 hari. Masya Allah. Jadi beliau meninggal. Jadi wali kotanya Mogadishu. Wali kota Mogadishu, ibu kota Somalia gitu. Jadi emang lagi intensnya, lagi tegang-tegangnya kota Mogadishu saat itu kita datang gitu. Jadi memang mau gak mau harus dikawal. Kita ke Baidoa bersama Mbak Safia, kami 2 perempuan baru dijemput di bandara. Memang sempat ada rada ricuh pas pendistribusian, karena itu udah sore, udah entar lagi maghrib, dan ketika didistribusikan ada yang desak-desakan gitu. Kita langsung disuruh masuk ke mobil, si militer tuh langsung nembak ke atas, gitu. Langsung kita juga langsung jadi kaget, masuk ke mobil. Jadi kita disuruh masuk mobil, terus langsung disuruh baris lagi, dirapikan lagi gitu. Jadi memang dengan ininya sendiri sih, dengan khasnya sendiri gitu Somalia. Jadi langsung diam lagi sih, langsung rapi lagi. Tapi sempat memang kaget juga pas ngangkat senjata gitu. Di depan muka lagi. Militernya langsung ngangkat semuanya, dan dengan bahasa yang saya tidak pahami. Ada apa? Bahasa dia pasti paham ya, saya nggak paham.
ini kenapa nih orang-orang pada mengangkat senjatanya terus teriak-teriak gitu kan, terus langsung masuk mobil. Ternyata saya kira ada ambush atau seperti apa ya, kayak film-film gitu. Ternyata itu merapikan barisan. Iya, mau ngambil daging doang. Oh ya udah. Kalau di kita tuh pemimpin upacara ya, siap gerak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dan ya sebenarnya Diba cerita nggak sih ke orang tua nih ada begitu gitu? Aduh, ini ketahuan dong nanti. Om tante mohon maaf ya. Iya. Enggak. Maksudnya kalau spesifik cerita seperti itu sih enggak. Tapi maksudnya kalau saya mau berangkat ke satu daerah, ke satu lokasi pasti ngomong dulu, Mas saya mau ke sini gitu. Oh begitu. Tapi dan ibu saya juga kan maksudnya paham begitu negara yang kamu pergi itu kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Somalia itu secara umum lah paham bukan negara bukan lokasi yang aman-aman saja ketika kamu harus pergi gitu. Jadi ya biasa aja tapi hati-hati, jangan lupa doa gitu-gitu. Barakallah. Emang keluarga? Emang sudah terbiasa kebal atau memang bebal? Maksudnya ibunya udah tahun keberapa nih Nak ya kamu pamit gini sih ya ibu sih udah kebal di tahun keberapa atau emang ya sejak awal ibu saya soalnya juga kerjanya travel tiap jadi udah maksudnya walaupun bukan daerah yang ini tapi paham apa ya konsekuensi saya ada di sini ya paham dan oke. Paham anaknya travelingnya beda. Iya gitu travelingnya beda. Anti mainstream ya, masya Allah. Apa ya kalau ya ditanya ya Somalia begitu, Suriah begitu, Bangladesh juga bukan berarti nggak apa walk in the park juga kan pasti deg-degan juga. Iya. Uganda juga kan kayak begitu gitu ya. Apa yang kepengenannya next tuh kemana? What's your next destination? Insya Allah kalau mau berdoa sama Allah, pengen kemana? Ke mana ya? Ke Yerusalem sih kayaknya ya. Ke Yerusalem? Iya, ke Yerusalem. Iya, ke Al-Aqsa. Ya. Sambil udah pulang lagi gitu. Ya enggak lah. Tapi bukannya bahayanya juga ya Gaza bahaya secara terbuka di satu daerah yang terpenjara. Kalau Yerusalem kan bahaya juga ya, tapi beda. Iya, malah lebih riskan di Yerusalem gitu. Maksudnya kalau Gaza sekali masuk Gaza ya udah aman gitu. Hanya proses masuknya aja yang susah. Kalau Yerusalem kan masuk Yerusalem ya di dalamnya itu yang malah yang penuh dengan checkpoint, penuh dengan kayak military zone malah orang gitu. seenak-enaknya ya gitu. gusur rumah orang segala macam aneksasi, masya Allah. Tapi kan apa ya, this is our third holy land gitu kan. Jadi kayak destinasi setiap muslim ya kalau dua Masjidil Haram sudah ya seharusnya destinasi ketiganya ya Masjidil Aqsa gitu kan. Masya Allah. Jadi, tapi pengennya juga sambil membawa aksi-aksi kemanusiaan gitu. Gitu ya. Jadi sekalian gitu. Nafdi kayak Aqsa ya sama bawa bantuan juga gitu. Masya Allah. Dan ya siap dengan segala konsekuensi ya. Masya Allah. Keren. Kadang-kadang kami di tim lain ya itu tadi ketika kami pulang kalian masih begadang tim GHR gitu ya. Kan kalau orang di zaman-zaman ini ketika bilang kenapa sih emang Palestina biasa aja kali emang perang kan kayak gitu. Ada orang gitu. Kan dalam hati how can you sleep at night ya ngomong gitu. Kadang-kadang kita begitu karena emang kita tahu, kita melihat, kita membaca dan kita punya mitra yang demikian memberikan informasi yang luar biasa dan memang tugas kita menyampaikannya kan. Tapi kadang-kadang kami juga tim lain tuh ngelihat tim global nih, how can you sleep at night ya maksudnya kalian tuh ini terus ya besokannya bangun lagi gitu. Apa sih yang bikin Diba terus ya pertama sabar ada di sini. Terus what's your message untuk anak-anak muda seumuran Diba aja? Yang nanya agak senior tapi nggak senior amat. Maksudnya apa ya? Saya sih percaya, maksudnya someone yang decide dia pengen kerja di bidang kemanusiaan, dimanapun dia itu ditempatkan, tim yang teman-teman videografer misalnya. Videografer. Atau Om Nurman bagian kreatif dan lain sebagainya, itu panggilannya sama gitu sama orang program. Maksudnya mindset kita itu bukan mindset problem itu bukan sebuah problem is not something serious until it is your problem. Itu mindset kita bukan kayak gitu. It is your problem. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kayak gini, problem itu bukan something sesuatu serius sampai problem itu ada jadi problem kamu, ya nggak sih?
mindset itu kan mindset yang salah gitu. Iya betul. Kayak yang harus rumah lo dihancurin orang gitu, baru kan? lo bilang lo nggak bener gitu. Kayak Om Nurman bilang tadi kan, ngapain sih kan Palestina ya udah Palestina aja gitu. Karena bukan problem lo aja lu ngomong kayak gitu. Dan itu mindset yang salah gitu. Benar. Dan saya yakini semua kita yang kerja di bidang kemanusiaan berangkat dari meyakini bahwa mindset itu adalah mindset yang salah gitu. Iya. Jadi kita adalah orang-orang yang suka mengurusi urusan orang lain. Jadi kayak campur aja sih lah. Tapi ini campuri seneng. Betul. Maksudnya kita berangkat dari keyakinan itu gitu. Kita menganggap bahwa problem orang lain itu seharusnya juga orang lain juga bisa menjadi solve untuk problem itu. Kita kan semangatnya save one save all gitu. Save one save all. Jadi kalau dibalikin problem one itu problem all gitu. Seharusnya kan gitu. Save one save all dibalik problem one problem all. Masalah gitu. Masalah gue juga. Iya, jadi karena kita brother nih. Lu susah ya kita bantu gitu kan. Jadi tidak setelah itu itu kan problem lo bro gitu. Jadi ya gue enggak. Benar. Jadi itu sih yang mau saya pesankan dan siapapun bisa merubah mindset itu dan dia nggak harus kerja di bidang kemanusiaan, nggak. Benar. Siapapun yang punya concern terhadap problem yang seharusnya manusia hadir menjadi masalah dan menjadi solving problemnya, solusinya, itu juga sebenarnya harus dipahami oleh banyak orang. Bukan hanya tugas kita yang kerja di 165 gitu. Benar. Bukan hanya tugas orang-orang yang kerja di bidang kemanusiaan, itu kerjaan dan tugas semua dari kita gitu. Iya. Dan harus kita pahamkan gitu, harus kita ajak karena orang kadang juga ignorance. Ada yang memang nggak tahu, benar-benar ignore karena nggak tahu ya, karena nggak ada ma'rifahnya, nggak ada knowledge-nya gitu. Dan itu bukan salah dia, mungkin salah kita yang kurang memberitahu ini loh ada sebenarnya ada yang ini, ada ini. Bagian gitu. Komunikasi. Dan ada juga yang memang orang sudah tahu dan oke, gitu. Jadi kita lempeng aja gitu, merasa oke, gitu, it's not my problem gitu. Jadi problem itu biasa-biasa aja sampai problem itu jadi problem lu gitu. Itu mindset orang yang seperti itu. Ada juga orang yang memang karena nggak tahu aja gitu. Kalau dia tahu ternyata gitu. Oke, saya mau do my part, apa nih saya harus gimana gitu. Masya Allah. Iya, dunia nih kan ada yang bilang tanggung sandiwara. Wih, Masya Allah, itu lagu zaman dulu loh, zaman sebelum saya gede, zaman saya kecil. Iya, panggung sandiwara juga anyway ya, bahwa you pretend like satu bom meledak di Paris, and then everyone ini gitu. Yaman jutaan kelaparan, lu biasa-biasa aja gitu. Jadi ada dua idealis yang padahal sama-sama terjadi gitu, hanya karena terjadi di lain daerah dan dia orang yang berbeda gitu. Jadi kayak respon dunia pun berbeda. Dan dua-duanya itu kan orang salah gitu. Itu salah gitu. Jadi benar. Sangat salah gitu. Itu mindset yang salah. Maksudnya kejadian yang keburukan yang terjadi di suatu tempat itu tidak membuat keburukan tersebut akhirnya less tragic, less harus diberikan intention karena dia terjadi di daerah lain. Betul. Karena bom terjadi di Paris, maksudnya kalau bom itu terjadi di Yaman, itu less important kok. Kalau terjadi di Paris, wow, it's very important. Itu kan dualisme paham yang sangat-sangat keliru. Dan orang akan malu di kemudian hari dia pernah berpikir seperti itu ya. Kalau kita, Masya Allah, ini tugas bener nih. Tapi pernah nggak kalau di Istanbul ya, salah satu syekh itu kan kita cerita Aceh itu tuh ngapain gitu kan, cerita kita punya program ACT Aksi Cepat Tanggap dalam negeri, luar negeri, dan kita punya global kurban, global zakat, global wakaf gitu segala macam. Syekhnya, lo gak lihat sekeliling nih, gitu ya, bahwa banyak NGO tuh biasanya fokus satu gitu ya. Mungkin ada nggak yang pernah nanya ke Diba, kalian tuh mau ngerjain segala hal ya, gitu. Pernah nggak deh? Terus kalian tuh nggak akan bisa. Ada nggak pernah yang ngomong gitu? Banyak sih memang. Banyak ya? bukan maksudnya ada, maksudnya banyak yang pro kon NGO yang fokus satu isu, sama memang dia bergerak di banyak isu gitu. Di lain hal kita sangat fleksibel. Maksudnya gerakan kita bisa kemana saja gitu. Betul. Dan
Bisa menyertakan siapa saja juga. Dan lingkaran kita sangat besar gitu. Makanya jadi meluas terus. Betul, ya kolaborasi, Masya Allah. Kolaborasinya sangat mudah gitu, fleksibel. Di sisi lain, memang mereka yang fokus di satu sisi itu bisa dibilang sangat expert gitu di bidangnya. Betul. Pemahaman mereka terhadap program, pemahaman mereka terhadap isu dan lain sebagainya itu sangat expert karena memang mereka handle setiap hari itu saja ya. Betul. Di semua kategori pekerjaan deh kayak gitu kan modelnya. Iya, betul. Gitu. Tapi somehow kita memang memilih bagaimana kebermanfaatan kita itu bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi kebermanfaatan kita juga bukan kita bilang yang mereka fokus aja itu jelek, enggak. Betul. Maksudnya kita pengen kebermanfaatan kita itu lebih banyak, lebih luas sehingga orang yang mau juga membantu juga lebih luas. Betul, dan terbukti mitra-mitra itu juga datang ke kita, gitu. Ngajak kolaborasi, macam-macam, Masya Allah, mendoakan dan yang lain-lain ya. Jadi ya kalau ada yang nanya, are you trying to change the world, Diba? Well, kalau gue sih, I'm too small of a part to change the world gitu. Gue cuma mau mindset gue dulu deh yang awal gitu. Gitu ya. Diri gue dulu aja gitu. Sampai mindset gue benar-benar menghilangkan unsur satu problem itu bukan apa-apa sampai problem itu jadi problem gue. Itu mindset itu harus dihilangkan dulu. Maksudnya setidaknya mulai dari saya dulu aja gitu. Let's be human then ya. Iya, gitu. betul. Masya Allah, keren banget. Ada satu cerita yang tiba-tiba teringat barusan, ada semut yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api. Oke. Kan ada cerita cicak yang meniup-niup tuh. Oh, iya. Lalu ada semut atau burung pipit yang mencoba membawakan satu titik air gitu ya. Bahwa ketika ditanya, lo mau matiin api segede gitu, ya kan gede banget itu kolam api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Lo ngapain bawa satu tetes air untuk memadamkan api? You can never do anything gitu kan, gitu ya. Bilang, ini akan menjelaskan aku akan berdiri di mana. I do my part. I do my part ya kata dia gitu ya. Maksudnya kita butuh orang yang seperti itu. You have to take a side gitu. Take sides. Lu di side-nya humanity nggak sih gitu? Betul. Mudah-mudahan banyak yang dengar ya dibayar dan mudah-mudahan ini jadi ya itu deh action talks that inspire actions dan kita sudah punya banyak aksi. Tinggal teman-teman ikut gitu ya atau sumbangkan apapun kita keahlian, pikiran, karya gitu ya. Ide, sedekah sekecil apapun ya tadi bahwa kita sudah mengambil sikap. Kita mengambil sikap, we stand with the humanitarian side because we're human. Masya Allah. Jazakallah khairan ya, Insya Allah. Mohon maaf mengganggu waktu sibuknya. Saya juga terima kasih dan diundang. Apalah saya ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ke Yerusalem. Amin ya robbal alamin. Untuk memenuhi portfolio kita ketiga Masjidil Haram sambil membantu saudara kita di sana dan mudah-mudahan kita cuma punya 2 pilihan di sini, mati syahid atau husnul khotimah. Insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah. Masya Allah. Terima kasih banyak buat bos-bosnya ya, atasan-atasannya. Mohon maaf waktunya dipakai pada lagi sibuk ngurusin kurban dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Andi tapi bayar. Masya Allah. Doain kirim-kirim mana ikutlah, masuknya nganterin koper lah, masuk ke dalam sana. Roll clear, roll sound, and act on.